Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Nova Perdana, NPM 13/2023-182-002 akan mempresentasikan paper berjudul Rancang Bangun Online Analytical Processing OLAP Classic Model Data pada paper bulan November tahun 2019. Paper ini juga bertemakan ETL. Next. Paper ini overview-nya adalah mengimplementasikan database dari Online Transactional Processing atau OLTP ke dalam database Online Analytical Processing atau OLAP. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan eksperimental extract, transform, dan load atau ETL menggunakan dataset classic model dari OLTP ke dalam OLAP menggunakan open source tool Pentaho Data Integration. Dengan objek penelitian, hasil 1000 data dari database OLTP menjadi database OLAP menggunakan ETL. Goals dari paper ini adalah output akan tingkat keberhasilan pengolahan ETL, pengolahan dengan metode ETL dari database yang sudah ada yaitu database OLTP menjadi database OLAP. Goals nomor 1, terciptanya sejumlah data yang menjadi dasar untuk divisualisasikan ke dalam sebuah dashboard BI atau dashboard business intelligence. Goals nomor 2, keberhasilan pengolahan database OLTP melalui tools Pentaho Database Integration dan metode ETL menghasilkan database OLAP. Goals nomor 3, bentuk pengimplementasian tools dari BI itu sendiri yaitu ETL. Apakah di sini ETL-nya itu berhasil mengolah dari database OLTP yang sudah ada menjadi database OLAP itu tadi dengan menggunakan tools Pentaho Database Integration, yang mana database OLAP ini akan menjadi dashboard business intelligence. Nah, dan juga bentuk implementasi toolsnya ini itu apakah berhasil dari ETL-nya. Itu maksud dari goals paper ini. Pada paper ini dibahas proses extract, transform, dan load yang merupakan proses atau tahapan dalam OLAP atau data warehouse menggunakan tools source Pentaho Data Integration atau PDI. Nah, PDI ini tidak hanya digunakan sebagai tools untuk ETL, tetapi dapat digunakan untuk migrasi data dalam aplikasi-aplikasi database ke dalam flat files, data cleansing, dan lain-lain. Ini informasi penting yang ada di paper ini. Next, kemudian peran ETL, OLTP dan OLAP sebagai serangkaian tools perancangan BI. Jadi kita membaca di situ ada peran ETL, OLTP, dan OLAP itu apa saja terhadap paper ini. Untuk peran masing-masing ETL itu prosesnya dia sebuah proses mengambil dan mengubah data dari sumber sistem atau OLTP, kemudian meletakkannya ke dalam data warehouse, tentunya dengan proses ETL-nya sendiri diekstrak dulu, transform, dan load, sehingga bisa dimasukkan ke dalam data warehouse yang nantinya menjadi sumber data dari OLAP-nya. Kemudian OLTP adalah sistem informasi pengolahan data transaksional di mana data dapat diupdate secara real time. Kemudian OLAP adalah sistem database dan analisis data yang digunakan untuk menjalankan proses penganalisian data yang ada di database OLTP. Tentunya dari OLTP ke OLAP harus melalui proses ETL terlebih dahulu supaya lebih mudah dipresentasikan atau menghasilkan data yang teruji. Penjelasan peran ETL, OLTP, dan OLAP dalam tujuan paper ini, kalau tadi adalah peran ETL, OLTP, dan OLAP yang secara umum. Nah, dari secara umum ini kita generalkan dalam paper ini itu apa, OLTP-nya itu apa, ETL-nya apa, dan OLAP itu terhadap paper ini adalah tujuannya adalah pembentukan database OLAP menggunakan database OLTP dengan proses ETL. Ini tujuan dari paper ini. Kemudian peran masing-masing ETL, OLTP, dan OLAP adalah peran OLTP. Nah, di sini sebagai perannya ETL ya. Paper ini akan dijelaskan pada paper ini sebagai proses pengolahan data transaksional
pada sebuah sistem informasi yang menghasilkan database, sehingga disebut database OLTP, yang digunakan sebagai data dasar pengolahan OLAP yang akan menjadi database OLAP dan dia disajikan dalam visualisasi BI. Jadi perannya OLTP sebagai data dasar. Ya, dia data dasar dari sebuah sistem informasi yang transaksional. Untuk peran database OLTP-nya. Kemudian peran ETL-nya. Jadi di sini saya sudah merangkum supaya runut punya ini dulu, peran OLTP dulu, kemudian baru ada proses peran ETL-nya. Peran ETL pada paper ini dijelaskan sebagai metode pengolahan datanya dari database OLTP untuk mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber menjadi sumber baru yang disimpan menjadi database OLAP. Jadi di sini OLTP-nya sudah disediakan dari sistem informasi yang sudah ada, kemudian diproses oleh ETL pada paper ini. Kemudian dari OLTP diproses menjadi proses ETL menjadi database OLAP. Nah, di sini perannya yang sudah terbentuk pada paper ini dijelaskan sebagai database yang akan dibuat berdasarkan data dan skema dari data OLTP yang sudah dibuat. Jadi di sini penjelasan masing-masing tools BI ya, atau mungkin yang menjadi bagian dari pembentukan BI. Ada tujuannya. Kemudian di sini saya rangkum dari tujuan ini terdiri dari peran OLTP apa, peran ETL apa, peran database-nya apa. Kemudian metode yang digunakan dalam pekerjaan atau penelitian ini adalah experimental data integration. Tahapannya sebagai berikut: pengkoleksian dataset klasik model, kemudian data tersebut diperoleh dalam bentuk SQL. Nah, SQL-nya bernama MySQL. Jadi kalau SQL itu kan sebuah format data ya, format data SQL, cuman dia database-nya MySQL. Database banyak, bisa Postgre, bisa Oracle dan sebagainya, dan semuanya juga sama-sama struktur query language. Kemudian data itu sudah ada bentuk SQL sebagai database OLTP-nya. Kemudian membuat rancangan database menggunakan tools RDBMS MySQL, mulai dari alter tabel dan trigger-trigger yang ada yang diperlukan pada saat pembangunan data warehouse. Kemudian setelah merancang RDBMS-nya, merancang skema star untuk data warehouse classic model. Jadi di sini setelah persiapan OLTP, ada RDBMS-nya selesai. Kemudian merancang skema star untuk data warehouse-nya. Lalu di sini setelah merancang skema star, melakukan transformasi ekstrak, transform dan load dari database OLTP ke dalam database OLAP menggunakan tools PDI atau Pentaho Data Integration. Kemudian setelah tadi ada metode, pasti ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian paper ini kita menjabarkan proses sistematis dalam pembangunan data warehouse atau data mart pada database OLTP dengan metode ETL sebagai upaya pembangunan departemental data warehouse untuk kasus fake order sebagai database OLAP. Jadi di sini mengambil satu contoh kasus dari database atau OLTP tadi diproses menjadi ETL dengan tujuan mendapatkan sebuah data warehouse untuk kasus fakta pemesanan atau fake order. Jadi fake ordernya di tabel salah satu tabel yang ada di database OLAP. Nah, tabel ini dihasilkan dari ETL-nya OLTP tadi, salah satunya saja. Kemudian dari hasil penelitian ini nomor 1, pembangunan skema database OLTP, yaitu mengenali dan memahami struktur database OLTP sebagai transformasi data integration data warehouse dengan Pentaho. Nomor 2, pembangunan struktur database OLAP sebagai database yang akan dibuat berdasarkan data skema dari OLTP sudah dibuat. Dalam pembangunan database OLAP ini dibuat dengan cara mentransformasikan tabel-tabel pada database OLTP ke dalam database OLAP. Kemudian nomor 3, proses ETL-nya sendiri. Ya, kita bahas proses ETL dengan tema ini, extraction, transforming, dan loading dari database OLTP yang sudah ada terbagi menjadi beberapa dimensi. Jadi
ETL-nya ini nanti dari database OLTP tadi dibagi oleh ETL. Jadi ETL akan memproses ada beberapa dimensi data. Pertama ada date, kemudian ada employee, ya, kemudian ada product, kemudian ada customer. Jadi di sini untuk ETL-nya sendiri dia terbagi menjadi proses ETL date, proses ETL employee, product, dan customer. Sehingga dari proses-proses ini akan menghasilkan kasus fakta order dalam satu tabel itu. Kemudian nomor 4, perancangan satu tabel di OLAP, di database OLAP ya, yang menyimpan hasil fakta order dari hasil pengolahan ETL dari database OLTP. Jadi proses ETL-nya ini sangat penting sekali ya untuk mengolah data OLTP yang dari berbagai macam sumber, misalkan seperti itu, diambilkan beberapa sumber, di situ tabelnya apa saja, menggunakan tools Pentaho ya. Dan tools Pentaho itu terbagi konsepnya menjadi, oh ini ETL-nya untuk membagi date, employee, product, dan customer, sehingga dari proses ETL ini menghasilkan nanti database OLAP, salah satu tabelnya fact order. Nomor 5, setelah tadi berhasil menjadi tabel fact order, mengeksplorasi dan pengujiannya, apakah data yang dihasilkan dari proses ETL itu benar, dan apakah data yang dihasilkan dari proses ETL itu dapat disajikan secara visual. Nah, di sini melakukan eksperimental data integration dalam penelitian ini menggunakan laptop Core i3 RAM 2 GB. Kemudian dataset itu diujikan dengan data sejumlah 10.000 record. Nah, dalam data warehouse dapat dikirimkan data besar jika eksplorasi dari size GB ya, itu tera. Jadi kalau misalkan ini 10.000 record nih, nah kemudian 10.000 record ini berukuran berapa SQL-nya, ataukah 1 KB, ataukah 100 MB dan sebagainya. Nah, kalau selama isinya itu banyak dan ukurannya sudah mencapai gigabyte, apakah dengan laptop yang minimal atau minimize spesifikasi masih bisa menampilkan? Nah, itu diujikan. Jadi setelah data diolah oleh ETL tadi menjadi OLAP, database OLAP, tabelnya fakta order, bisakah tabel ini disajikan kepada dengan menggunakan perangkat keras yang minimal specification? Ternyata di sini bisa seperti itu. Berarti proses ETL-nya, nah, di sini proses ETL, kemudian dari database OLTP itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi di sini jika mana OLTP-nya database sudah bagus, tapi proses ETL-nya juga salah, maka tidak akan bisa menghasilkan sebuah tabel atau database OLAP tersebut. Jadi OLAP-nya itu adalah sebuah database yang menyimpan hasil dari olahan ETL, yang nanti OLAP inilah yang akan disajikan secara visual, entah menjadi dashboard, entah menjadi inquiry atau data inquiry, itu ada pencarian data dan sebagainya. Kesimpulan dari penelitian paper ini adalah dapat diintegrasikannya data dari database OLTP berupa classic model ke dalam database OLAP dengan dataset sejumlah 10.000 record. Output hasil eksplorasi dataset ke dalam data warehouse berupa data historical fact order ya. Dan salah satu peran penting dari ETL dalam proses mengambil dan mengubah data dari database OLTP. Jadi di sini peran penting juga dari ETL sendiri. Nah, ETL-nya adalah proses mengambil dan mengubah data dari database OLTP, kemudian meletakkannya ke dalam data warehouse dan disimpan menjadi database OLAP. Inilah kesimpulan dari penelitian paper tersebut. Apakah ETL tersebut dari classic model ya, atau mungkin dari database OLTP-nya itu datanya sederhana menjadi sebuah database OLAP yang bisa disajikan secara baik dan benar. Terima kasih Bapak. Ini adalah presentasi dari paper ini terhadap BI, yaitu metode ETL. Terima kasih.